Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Gelandang andalan AC Milan Ismail Bennacer selalu dipantau perkembangan cederanya agar bisa segera pulih untuk membantu timnya yang sedang mengalami tren negatif. Ismail Bennacer yang sedang mengalami cedera otot dikabarkan terus berjuang agar bisa cepat pulih dan perkembangannya dipantau setiap hari oleh tim medis AC Milan. La Gazzetta dello Sport melaporkan pemain internasional Aljazair itu terus melakukan perawatan otot tendon flexor yang kaku. 2020-2021 bisa dibilang menjadi musim yang kurang bagus untuk Bennacer. Pasalnya, mantan pemain Empoli itu lebih sering menghabiskan waktunya di ruang perawatan daripada di tengah lapangan. Pemain berusia 23 tahun itu hanya bermain 11 kali di Serie A musim ini dan kebanyakan masuk menjadi pemain pengganti karena masalah kebugaran. Berbeda dengan musim lalu, Bennacer tak pernah absen dalam skuad utama Rossoneri. Bennacer melewatkan 8 pertandingan antara Desember dan Januari. Ia sempat kembali saat AC Milan melawan Bologna pada 30 Januari. Namun dia kemudian absen lagi karena demam saat melawan Crotone pada pertandingan berikutnya. Bennacer akhirnya kembali ke starting line up untuk kekalahan mengejutkan 2-0 dari Spezia. Saat melakoni laga Liga 1 babak 32 besar Liga Eropa melawan Star Belgrade, Bennacer turun sejak menit pertama. Namun ia hanya bermain selama 39 menit sebelum ditarik keluar karena mengalami kram otot. Bennacer melewatkan kekalahan 3-0 dari Inter Milan akhir pekan lalu dan terus berupaya memulihkan cederanya. Milan belum menetapkan kapan tanggal kembalinya mantan pemain Empoli itu, tetapi pantauan perkembangan dilakukan setiap hari. AC Milan tampaknya tinggal selangkah lagi mendatangkan winger pengganti Samu Castillejo setelah Florian Thauvin dikabarkan telah memilih klub sebagai destinasi favoritnya. Thauvin telah begitu santer dikaitkan dengan Rossoneri selama beberapa bulan terakhir menyusul kontraknya bersama Marseille yang akan berakhir di penghujung musim ini, yang membuatnya menjadi rekrutan emas dengan harga super murah untuk memperkuat skuad, yang pastinya menggiurkan bagi manajemen raksasa Serie A tersebut. Menurut kabar dari Planeta Milan, pemain internasional Prancis tersebut dianggap sebagai sosok yang tepat dengan pengalaman mumpuni dan teknik yang hebat, yang cocok untuk menemani Milan di Eropa dalam beberapa musim ke depan, harapannya di Liga Champions. Segala sesuatunya mengindikasikan bahwa winger 28 tahun tersebut akan bergabung dengan Rossoneri lantaran ia tak berniat tinggal lebih lama bersama Marseille, dan tawaran yang ia terima dari klub lain seperti Al Ain tampaknya tak terlalu membuatnya yakin mengingat ia ingin bertahan dan bermain di liga besar. Milan sendiri telah menawarkan kontrak berdurasi 4 tahun dengan bayaran 3 juta euro atau 48 miliar per musim, sehingga total bernilai 12 juta euro atau 192 miliar. Sementara sang pemain meminta gaji 4 juta euro atau 64 miliar per musim. Rencananya, pemain Piala Dunia 2018 tersebut akan menggantikan Castillejo yang diperkirakan akan kembali ke Spanyol akhir musim ini. AC Milan dikabarkan tertarik untuk memboyong gelandang serang yang jarang terpakai milik MU, Juan Mata. Mulai ketagihan pakai jasa pemain MU, giliran AC Milan kini membidik Juan Mata. Kontrak Juan Mata bersama MU bakal berakhir pada musim panas nanti. Setan Merah diyakini tak ingin memperpanjangnya meski punya opsi perpanjangan 1 tahun. Musim ini Juan Mata tercatat hanya bermain sebagai starter dalam 8 pertandingan di semua kompetisi. Gelandang 32 tahun itu sepertinya akan hengkang pada musim panas nanti. AC Milan diketahui memiliki hubungan bisnis yang baik dengan klub Liga Inggris MU. Sebagai buktinya, ialah keberhasilan Rossoneri meminjam Diogo Daul
dari MU untuk gelaran kompetisi 2020-2021. Dilansir dari laman The Sun, Rossoneri dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasa ex-pemain Valencia tersebut. Meski sudah tak muda lagi, akan tetapi Juan Mata masih memiliki hasrat untuk tetap bisa mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Satu di antaranya ialah menerima pinangan dari AC Milan. Klub elit Liga Italia itu tengah membutuhkan pemain baru untuk posisi gelandang serang. Dengan kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh Juan Mata, pemain asal Spanyol itu diklaim menjadi pilihan yang tepat bagi AC Milan. Terlebih lagi, Rossoneri tengah mencari saingan baru bagi Hakan Calhanoglu. Posisi Hakan Calhanoglu sendiri ialah trequartista alias penyerang lubang. Pioli sendiri sejatinya memiliki opsi pada diri Brahim Diaz, namun sayang ia hanya berstatus pemain pinjaman dari Real Madrid. Alvaro sendiri tak akan melepas pemainnya itu dengan status apapun ketika masa peminjaman Brahim Diaz di AC Milan rampung. Kondisi ini yang membuat Rossoneri bergerak cepat untuk mencari amunisi baru sebagai saingan Hakan Calhanoglu. Meskipun demikian, bukan perkara yang mudah bagi Rossoneri untuk menggait ex pemain Chelsea itu. Kabarnya, Juventus, AS Roma hingga Inter Milan juga memiliki keinginan yang sama dengan AC Milan. UEFA telah membuka sebuah penyelidikan disipliner setelah pemain AC Milan Zlatan Ibrahimovic menjadi sasaran tindakan rasial dalam pertandingan Liga Eropa pekan lalu melawan Rastar Belgrade di Serbia. Hal itu diungkapkan oleh UEFA lewat sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan Badan Sepak Bola Eropa itu pada Rabu 24 Februari 2021. Media Serbia melaporkan bahwa pemain asal Swedia itu dihina oleh seorang yang duduk di area VIP Stadion Rastar selama pertandingan itu pada 18 Februari 2021. Dalam pertandingan itu, Ibrahimovic memang berada di bangku cadangan, tetapi tidak diturunkan hingga laga berakhir imbang 2-2 di Belgrade. Namun, sorotan kamera menangkap seorang supporter yang melontarkan ejekan terkait etnis Ibrahimovic yang berasal dari Bosnia-Herzegovina. Seorang inspektur etika dan disiplin telah ditunjuk hari ini untuk melakukan penyelidikan disipliner mengenai insiden yang terjadi selama pertandingan putaran 32 Liga Eropa, kata UEFA dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Reuters. Rastar sendiri sudah mengeluarkan permintaan maaf kepada Ibrahimovic dalam sebuah pernyataan pekan lalu. Klub Serbia tersebut juga akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengidentifikasi pelakunya. Ex-wasit Serie A Tiziano Pieri meminta maaf setelah ia melakukan blunder dengan menyebut Inter Milan melanggar aturan pergantian pemain pada laga derby kontra AC Milan. AC Milan menjamu Inter Milan pada pertandingan pekan ke-23 kompetisi teratas Liga Italia Serie A musim 2020-2021. Laga bertajuk Derby della Madonnina itu digelar di Stadion San Siro pada Minggu 21 Februari 2021. Tiziano Pieri yang menjadi pandit di RII Sports sempat menyampaikan bahwa Inter Milan melakukan kesalahan pergantian pemain yang bisa berujung dengan hukuman kalah 0-3 dari AC Milan. Kemungkinan besar Inter Milan membuat kesalahan dengan menggunakan slot tambahan dalam pergantian pemain, ungkap Pieri dalam analisnya di RII Sports sebagaimana dilansir dari Football Italia. Matteo Darmian dan Roberto Gagliardini masuk dari bangku cadangan pada menit ke-78, slot pertama. Alexis Sanchez masuk 1 menit kemudian slot kedua, kemudian Ashley Young masuk dengan slot ketiga dan akhirnya Arturo Vidal dengan slot keempat yang tidak diperbolehkan tuturnya. Oleh karena itu, Inter Milan bisa kalah karena kelalaian tersebut, imbuh Pieri. Diketahui, aturan pergantian pemain dalam masa pandemi COVID-19 memang memperbolehkan setiap tim melakukan 5 pergantian pemain. Pergantian pemain tersebut hanya bisa dilakukan dalam 3 slot atau 3 kesempatan selama pertandingan berlangsung. Namun kenyataannya, apa yang disampaikan Tiziano Pieri berbeda dengan laporan pertandingan AC Milan versus Inter Milan. Pada laga tersebut, pergantian pemain yang dilakukan kubu Inter Milan sudah sesuai aturan, yaitu menggunakan 3 slot. Pelatih Inter Milan Antonio Conte memasukkan Matteo Darmian, Roberto Gagliardini dan Alexis Sanchez pada kesempatan yang sama, yakni menit ke-78. Sementara Ashley Young masuk pada menit ke-83 dan Arturo Vidal pada menit ke-86. Atas blundernya itu, Tiziano Pieri pun menyampaikan permintaan maaf.
Hari ini, selama program La Giostra del Gol, saya membaca laporan yang salah tentang pergantian pemain Inter Milan. Itu adalah kesalahan dan saya menjelaskannya selama program. Saya meminta maaf atas kesalahan saya, kata Pieri. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic gagal berbuat banyak pada derby della Madonnina kontra Inter Milan di Stadion San Siro Minggu 21 Februari 2021. Setelah laga, Ibra diledek oleh mantan gelandang Inter Milan yaitu Nicola Berti. Derby bergengsi itu berakhir manis bagi Inter Milan yang memetik kemenangan 3-0. AC Milan harus menghadapi kenyataan pahit tertunduk lesu di kandang sendiri. Kekalahan itu membuat AC Milan gagal kembali ke puncak klasemen Serie A 2020-2021. Alih-alih, Rossoneri malah makin tertinggal dari Inter Milan. Saat ini, tim racikan Stefano Pioli sudah defisit 4 poin dari Nerazzurri. Jalan menuju gelar Scudetto kini makin terjal bagi AC Milan. Sihir Zlatan Ibrahimovic menguap pada laga bergengsi itu. Striker asal Swedia itu malah ditarik keluar pada menit ke-75 dan digantikan oleh Rafael Leao. Saat itu, Inter Milan sudah melesakkan 3 gol. Fakta Zlatan Ibrahimovic tidak dimainkan penuh tak luput dari sorotan Berti. Ia terang-terangan meledek Zlatan Ibrahimovic dengan mengaitkan partisipasi sang pemain di Festival Musik Sanremo yang akan dimulai pada 2 Maret dan berlangsung selama 5 hari. Itu bukan laga yang mudah bagi Inter Milan. Kami kesulitan selama 10 atau 15 menit, tapi mustahil memenangi derby tanpa kesulitan. Saya tak menyangka Inter Milan begitu superior, ujar Berti seperti dilansir dari Football Italia. Bicara tentang hal itu, mengapa Ibra meninggalkan lapangan lebih awal? Apakah ia harus melakukan gladi bersih untuk Sanremo? Imbu Berti meledek Ibrahimovic. Setelah pertandingan, Pioli menjelaskan alasan sebenarnya mengapa Ibra digantikan. Dia minta digantikan karena mengalami kram, tutur Pioli.